Ya, saya sudah agak lama nggak ngajar, terlalu lama di bawah, dikurung di ruangan saya. Jadi senang agak jalan-jalan. Oke, adik-adik, pada mau jadi tua nggak? Kok nggak mau? Gak ada yang mau ya? Kenapa? Identik sama apa kalau tua? Iya. Saya pernah dengar nggak tentang aging gracefully? Ini LO-nya ya adik-adik. Jadi nanti adik-adik tahu dulu, kita berteori dulu. Jadi tua tuh ada teorinya gitu ya. Tapi kenapa kita nanti belajar penuaan? Ada clue-nya. Oke. Lagi tren ya? Saya belum nonton, udah pada nonton belum? 1 sampai 10 berapa ya? Bagus nggak? 6. 6, oke, baik. Kalau begitu saya coba cari film yang lain. Oke, adik-adik, event namanya siapa tuh? Event Tom Cruise pun menua gitu ya. Di masa lalu tuh kiyis-kiyis gitu. Sekarang kayas-kayas. Oke. Nah, adik-adik pernah tahu nggak kalau misalnya tuh we are not alone ya? Berapa sih usia hidup manusia? Orang katanya, saya tuh datang ke Jogja dari Manado karena saya percaya Jogja itu tuh panjang umur gitu ya. Saya ingin mama saya tuh di sini nanti ketika pensiun zaman dulu gitu ya. Sehingga ketika saya bingung mau kemana gitu ya, saya lagi di Manado bosen mau kemana Jogja saya kesel ke Jogja, terdampak loh saya di sini ceritanya. Dan itu benar karena kita butuh lingkungan ya. Tidak hanya sekedar karena adik-adik kita itu terdiri dari genotype and phenotype. Gen itu adalah yang sudah diwariskan dari nenek moyang kita, warisan gen dari papa mama gitu ya. Itu sudah dalam bentuk warisan. Rambutnya warna hitam, tinggimu seperti apa gitu ya. Nah, tetapi lingkungan orang yang secara genetiknya pendek, tapi kalau dia lingkungannya ditopang dengan gizi yang baik, fenotipenya bisa jadi tinggi. Begitupun terkait dengan usia. Adik-adik hidup di sini dan adik-adik merasa bahagia, tidak sakit-sakit, mungkin akan berbeda kalau adik-adik hidup di masa perang. Makanya zaman dulu tuh orang-orang tuh nggak nyampe tua banget gitu ya, udah meninggal gitu. Zaman dulu kayak ada istilah tuh baby boomers gitu ya. Itu karena sebenarnya tuh mereka tuh tidak sampai panjang usianya. Nah, sekarang dunianya kita itu malah dunianya kebalik. Orang mudanya sedikit, orang tuanya banyak. Makanya di Jepang sekarang lebih banyak yang kerja ke sana. Karena orang-orang mudanya lebih sedikit. Jadi dunia kita dunia menua. Dunia yang akan lebih banyak dengan orang tua. Which is it's good. Kita mari berpikir bahwa orang tua kita akan panjang umur gitu ya. Amin gitu ya. Nah, ada beberapa makhluk hidup yang paling panjang umurnya konon katanya ubur-ubur. Kenapa ya panjang umur? Kalau kata prof saya mungkin karena nggak punya otak, tidak berpikir, jadi dia hidup aja gitu ya. Ini cuma bahasanya prof saya gitu ya. Ini adalah yang paling cepat, kurang dari 24 jam dia mati. Manusia bagaimana gitu ya. Nah, tua itu apa gitu ya. Intinya adalah tua itu secara fisiologis tubuhnya kita itu mengalami penurunan fungsi. Fungsi apa? Apakah hanya organ? Apakah hanya kulit? Ternyata penuaan itu dari semenjak sel molekuler. Adik-adik tahu ini enggak? Ini di masa saya itu terkenal, ini namanya, saya lupa namanya itu, tapi mereka adalah yang mengidap sindrom progeria. Yang ini adalah yang WRN syndrome. Jadi ini adalah mereka lahir udah tua aja. Kenapa? Mutasi. Mutasi kita nggak bisa bikin apa-apa. Mutasi itu kayak bocor ya. Kita mau mengaliri ke sana, bocornya udah banyak. Dan kenapa pipanya bocor? Udahlah sejak diciptakan pipanya itu udah bocor. Dan ketika kita mau tambah semuanya
gagal. Nah itu kalau secara genetik masih agak susah. Pada akhirnya ya yang saya tahu dia jadi salah satu motif. Saya lihat dia di TikTok ya, bagus motif dia ketika ngomong speechnya bagus, dia jadi motivator gitu ya. Umur 32 tahun dia meninggal. Nah ini masih muda, tapi adik-adik coba lihat, ini usia 13 tahun, ini 21 tahun, 48 tahun dia sudah kayak nenek-nenek gitu ya. Kalau ini ada mutasi pada membran dan inti selnya. Kalau ini ada proteinnya, pada protein yang mengkode. Intinya adalah bahwa penuaan itu tidak hanya sekedar dari tingkat organ, bahwa dia pun bisa dari tingkat yang paling kecil, adalah tingkat molekuler, tingkat genetik. Jadi ingat adik-adik, proses penuaan adalah penurunan fungsi tubuh tidak hanya dari yang adik-adik bisa lihat, tapi dari sejak di dalam molekuler genetik. Bisa dari situ. Nah, tua itu ada dua ya, fisiologis dan patologis. Nanti kita akan kembali ke sini. Soal ujian saya pada intinya tuh sebenarnya ini. Jadi, monggo nanti setelah slide nanti kita balik lagi ke sini ya. Ada perbedaan antara tua yang fisiologis dan patologis. Fisiologis artinya kita tuh akan menua. Zaman modern sekarang itu belum ada yang 100% bisa reverse tua. Kayak saya jadi bayi lagi nggak mungkin. Bahwa mungkin mempertahankan keawet mudaan itu bisa. Nah, tua yang patologis itu biasanya dipercepat. Pernah lihat nggak ada orang yang seumuran tetapi mukanya lebih tua? Orang yang penyakit kanker usia 30 tahun dengan orang yang penyakit kanker di usia 30 tahun wajahnya pasti berubah. Beda. Dan adik-adik, kalau ada orang tipe-tipe seperti itu, minta tolong jangan hanya dilihat kulitnya ya, something wrong dengan di dalamnya. Itu yang adik-adik, saya ingin ada paradigma itu di adik-adik ya, bahwa penuaan itu ada sejak di dalam sel. Lalu usia itu ada dua ya, ada namanya usia fisiologis, biologis, dan usia kronologis. KTP-nya adik-adik usia berapa? 20. Itulah kronologis, lahir sampai sesuai dengan di KTP. Usia biologis, kalau kita pakai biomarker tertentu, kita akan tahu usia biologis kita. Contohnya itu bisa diukur dari masa lemak. Saya pernah diukur waktu saya usia 24 tahun ya. Waktu usia 24 tahun itu pertama kali saya coba periksa biomarker gitu. Terus prof saya ketawa. Tapi berat badan saya itu masih bagus waktu yang lalu. Jadi waktu yang lalu itu berat badan saya itu 50, tinggi badan saya 48, tinggi badan 50. Berarti kan tidak. Maaf. Tinggi badan 155. Berat badan waktu itu tuh 48. Tetapi ketika diperiksa biomarker saya, hormon saya, prof saya itu mendiagnosis saya, Widya, kamu sudah usianya 31 tahun. Dilihat dari hormon. Ada biomarkernya. Kalau adik-adik tertarik itu, kuliah di bidang saya. Tapi intinya bisa. Nah, intinya adalah sesimpel dari berat badan, tinggi badan pun adik-adik akan bisa. Makanya ada yang alat BMI, terus kita lihat massa tubuh dan lain-lain. Ada kakak-kakaknya adik-adik yang penelitian di bagian sarkopenia, di bidang geriatri ambil sampel untuk terkait dengan sarkopenia. Itu kita bisa. Jadi kita akan bisa melihat usia biologisnya kita. Usia biologis orang yang baik bukan malah sesuai dengan usia kronologisnya. Yang kita harapkan adalah lebih mudah. Makanya ada orang tua yang sudah 70 tahun tapi kita lihat itu dia masih fit gitu ya. Nah, itu goalsnya kita. Ya, nanti goalsnya adik-adik nanti ke orang tuanya adik-adik. Walaupun usia kronologisnya itu tidak bisa ya. Memang kalau usianya ya nggak apa, memang harus sesuai dengan masa ya gitu. Tapi secara usia biologisnya itu. Oke. Lalu ini coba adik-adik lihat, ini adalah ketika saya kuliah. Jurnal ini udah keluar dan Theory of Aging. Ini adalah jurnal di 2019, masih berteori. Saya mau bilang begini ke adik-adik, bahwa penuaan itu menjadi salah satu yang bisa diteliti gitu ya. Kenapa gitu? Banyak hal yang nanti kita bisa cari di sana.
Ada orang yang bilang itu penuaan itu adalah yang terprogram, yang tidak diprogram. Artinya ada kerusakan dari luar gitu ya, kita kena sinar UV. Jadi kayak misalnya kita pakai mesin, dan mesin itu ketika berlangsungnya usia karena kita sering pakai jadi rusak ya gitu. Nah ada yang berteori kalau dia itu ya memang udah diprogram, udah dari sononya kayak jam waktu aja ya, nunggu waktu mati aja, tunggu takdir gitu. Ada yang penggabungan dari dua ini gitu. Dan ada yang bilang, ini saya suka ya, karena ini saya lihat orang-orang yang meyakini DNA teori ini itu kayak pada zaman Yunani kuno, katanya ada putri-putri raja ya yang mau membunuh suami-suaminya. Nah dikasihlah sama dewa tuh ini, buci ini. Buci ini mereka harus tampung air dan kasih minum ke calon suami mereka gitu ceritanya. Nah mereka lupa kalau ini tuh bocor. Nah yang mau dibilang adalah penuaan itu kita nggak bisa prop gitu, tetap akan ada yang loss. Mungkin kita akan bisa reverse, tapi tidak semuanya kita bisa reverse. Jadi ada hal-hal yang akan tetap tua. Makanya misalnya gini, ada ilmu tentang anti-aging gitu ya, nggak akan tetap 100% anti-aging gitu, karena masih ada yang bocor. Tugasnya kita sebagai ilmuwan ini ya, kalau bocornya ini kita bisa tahu di mana, mungkin kita dapat kunci kehidupan untuk kehidupan abadi. Ya. Nah ini saya dapat dari, ini tulisan tangan dari baca ya, keluhan penyakit, sakit kepala, sakit telinga, sakit leher, sakit dada, sakit mah, batal pedu, ginjal, prostat, ambeien, gatal, seluruh badan lemah, tidak ada nafsu makan, darah tinggi, asam urat, kolesterol. Ini adalah keluhan yang diberikan oleh pasien saya ketika saya praktek di Manado. Jadi daripada dia mau pasiennya itu mau ngomong, dia udah tulis, pintar banget ya si bapaknya ya gitu. Ada kurang darah tinggi, kurang darah ya. Jadi ini adalah ketika udah tua, ini tuh kayak teman gitu ya, kayak adik-adik bilang sakit-sakitan, tapi apakah benar? Kenapa gitu ya? Kok bisa sih? Nah ini kalau tadi teori ya deh, di dalam jurnal terbaru itu ada ciri-ciri penuaan. Bahasanya adalah hallmark of aging. Saya suka baca jurnal ini. Kalau adik-adik baca, kalau adik-adik mau silahkan nanti ada di sumber. Mereka mengatakan bahwa begini, the expanse universe. Jadi di awal kalimatnya itu theory of aging, hallmark of aging ini adalah the expanse universe. Expanse itu artinya ekspansi, membesar, universe. Adik-adik kalau di dunia makrokosmos gitu ya, astronot gitu percaya bahwa alam semesta itu berkembang seperti balon yang adik-adik tiup. Di balon ada titik-titik ya. Ada penganut teori yang bilang kalau misalnya ketika ini misalnya galaksi A, galaksi B gitu ya, konon katanya tuh dunianya kita tuh mengembang. Ada teori yang bilang begitu. Dan pada akhirnya boom, untuk jadi universe yang baru gitu. Artinya begini, yang dia mau bilang adalah kita tuh belum sampai di inti kenapa tuh penuaan tuh bisa terjadi. Semua orang itu bikin teori ini. Ada teori instabilitas genomik, ketidakseimbangan telomer, epigenetik, bla 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 bla. Nanti akan kita lihat tidak semua adik-adik. Yang saya mau tekankan bahwa ada teori utama yang mendasari kenapa tua, dan ada yang sekunder terhadap primer ini, dan ada yang menjadi akibat daripada kejadian primer ini dan sekunder ini. Kita akan lihat yang paling beberapa yang penting ya. Ini saya coba kasih warna kuning, yang mungkin kuning dan hitam yang saya rasa adik-adik akan baik untuk tahu. Tapi kita coba satu-satu ya. Kenapa kita harus tahu kayak begini? Jadi di tingkat molekuler mungkin ada kerusakan molekuler. Lalu di tingkat subselulernya ada sel ya. Kita ketemu sama mitokondria. Mitokondria fungsinya apa adik-adik? Powerhouse of the cell.
tempatmu buat energi di situ, selmu bisa bernapas di situ, ya. Kalau tidak ada mitokondrianya jelek, selnya kita tuh nggak bisa kerja. Contohnya penyakit jantung, kardiomiopati. Kardiomiopati artinya jantungnya udah capek, nggak tahu kenapa nggak mau mompa. Karena ternyata ketika diperiksa mitokondrianya damage, gitu ya. Nah, di selulernya ada apa gitu? Bisa aja memandaikan telomer. Nah, di organnya kenapa bisa terjadi? Misalnya ada hiperplasia, ada inflamasi, ada stem cell yang mulai berkurang. Nah, di sistem organnya bagaimana? Dari bawahnya sudah jelek, di atasnya apakah organ itu bisa berfungsi? Tidak ya. Nah, itu yang kira-kira mau dibilang sebagai level-levelnya. Jadi ini adalah dimensinya. Ada dimensi molekulnya, kita ngomongin tentang kerusakan DNA, ada dimensi selulernya, kita ngomongin tentang telomernya, ada signalnya yang salah, dan kita ngomongin sistem organ. Kenapa sakit gitu ya? Oke, adik-adik sudah ada yang pernah dengar tentang telomer? Telomer itu kita temukan di sel darah putih ya, dan baik usia dia menurun. Ini loh telomer, ada di ujung-ujung. Fungsinya apa? Adik-adik ada tali sepatu kan? Ada pita ya. Di ujung tali sepatu tuh biasanya ada selotip toh. Itu supaya apa? Supaya pitanya tidak terurai. Jadi sebenarnya telomer itu dia menjaga supaya kromosom ini tidak terurai. Kita tahu telomer itu ada di ujung, gimana caranya? Ketika diperiksa, gennya itu pasti TTAGGG, 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 TTAGGG. Jadi bisa aja gennya kita urutannya luar biasa ya, AT, AT, atau misalnya AAG gitu. Tapi ketika adik-adik semua menemukan ada TTAGGG, TTAGGA, itu sudah pasti telomer. Apa hubungannya gitu? Ada namanya Hayflick phenomenon yang intinya adalah kalau telomer ini yang mengizinkan sel itu membelah. Kalau telomer membelah, setiap kali dia membelah, dia pendek. Hingga suatu saat mati. Jadi kalau misalnya penuaan berarti telomernya pendek. Sekarang pertanyaannya, bagus nggak kalau telomer panjang terus? Yang kita takutkan? Cancer. Ya? Makanya kita butuh equilibrium ya. Mana yang harus selesai, mana yang bisa diperpanjang. Ada enzim namanya telomerase yang terdiri dari ini. Nanti aja, yang penting adik-adik tahu bahwa ada disklerin dan TER ini yang bikin, dan TREC ini yang bikin bahwa telomer itu masih bisa membelah. Ini orang yang menemukan telomer dapat hadiah Nobel. Ya, tahu nggak dapatnya di mana? Di hewan bersel satu. Keren ya? Nanti monggo adik-adik kalau mau baca. Saya pas baca ini tuh terkaget-kaget gitu ya. Oh ya, keren ya orang yang bisa menemukan teori ini gitu ya. Nah, ini telomer di ujung-ujung. Apa akibatnya tadi kalau telomernya itu? Jadi telomer juga menjaga supaya tidak saling berimpitan. Coba adik-adik lihat, ini tidak normal ya. Kalau terjadi seperti ini, telomernya habis dan dia bergabung, ini namanya kalau secara bahasa molekulernya itu adalah badai luar biasa. Instabilitas genomik. Itu kekacauan luar biasa di gen. Kalau ada satu kromosom bergabung dengan kromosom yang lain. Jadi, selain berfungsi untuk membantu pembelahan sel, telomer juga untuk menjaga supaya stabilitas genomik dari sel itu tetap terjaga. Nggak salah kode. Kalau kayak gini nanti kodenya salah semua, gitu ya. Nah, apa yang bisa mempercepat secara genetik, gitu ya? Telomer itu, ini saya rangkum dari beberapa jurnal. Jadi kalau misalnya penyakit kardiovaskuler ada tanda di telomernya, gitu ya.
kelainan pada gen telomerase juga bisa bikin penyakit-penyakit yang seperti ini. Nah, itu faktor genetik. Jadi secara gen, kalau kode gennya salah, kita bisa jadi cenderung jadi penyakit kardiovaskuler. Jadi biasanya telomer itu bisa dipakai untuk mencari tahu adik-adik itu diwariskan penyakit apa dari leluhurnya adik-adik. Leluhur berarti saya tidak hanya ngomong dari papa mama ya, leluhur yang mungkin yang lebih tinggi lagi gitu. Nah, selain itu, makanya kenapa tidak boleh merokok, jangan terpapar polusi, karena sudah ada penelitian bikin pendek telomer. Bikin pendek telomer berarti cepat mati. Stres, pendek telomer berarti cepat mati. Gaya hidup tidak sehat, telomer pendek berarti cepat mati. Nah, yang kedua, jadi ada saya mau ajak tentang inflammaging. Adik-adik, zaman sekarang teori penyakit itu pasti radang. Mau kita ngomongin penyakit infeksi, radang. Diabetes, radang. Apa? Alzheimer, radang. Nah, yang saya mau ajak adik-adik kenal adalah ingat kembali ya, baru ada namanya AGES, Age Advanced Glycemic and Product. Jadi, masih ingat tentang radikal bebas? Radikal bebas itu seperti pelakor. Ya. Nah, dia nanti bisa datang ke sel yang berpasangan, dia itu punya elektron yang tidak berpasangan. Jadi harusnya elektronnya itu sama-sama berpasangan 2, 4, 6, 8, 10 gitu. Nah, ketika dia tidak berpasangan, dia jadi radikal bebas. Karena itu saya bilang pelakor. Analogi adik-adik, jangan tulis di ujian. Jadi yang tidak berpasangan itu cenderung ngambil supaya dia stabil. Kalau 3 ditambah 1 jadi 4. Genap tidak? Genap. Berarti si radikal bebasnya jadi radikal bebas tidak? Tidak. Tapi kamu jadi radikal bebas nggak? Karena kamu kasih 1 kan selesai ya? Gitu. Dia jadi radikal bebas. Nah, kamu ngambil lagi dari dia 1. Kamu sembuh, kamu jadi radikal bebas. Terus ke sini, ambil 1, jadi radikal bebas, gitu ya. Nah, seluruh rangkaian peperangan ini mengakibatkan namanya peristiwa reaktif oksigen spesies yang mengakibatkan lingkaran ya, lingkaran kerusakan ya, karena radang gitu. Ya, apa bahayanya gitu ya? Apa bahayanya? Karena nanti radikal bebas itu bisa gambarnya saya kok hilang ya. Radikal bebas itu dia bisa menghancurkan, merusak DNA, dia bisa menghancurkan, merusak protein, dan dia bisa menghancurkan membran. Apa akibatnya kalau membranmu tidak utuh? Selnya disease, proteinnya terganggu, salah perintah. Kalau DNA lebih gila lagi, rusak selnya, mati, ya. Jadi radikal bebas itu dia akan bisa menyebabkan serangkaian kerusakan. Serangkaian kerusakan terlalu banyak dia jadi akumulasi. Akumulasi terlalu banyak jadi perang. Perang terlalu banyak dia merusak sel. Dan di selnya kita, di selnya tubuhnya kita itu, even ketika sudah tua kita tetap masih punya stem cell, sel punca. Waktu anak-anak, sel puncanya kita masih banyak, masih pluripotent dan multipotent. Jadi dia bisa jadi sel apapun. Semakin menua, stem selnya kita berkurang. Karena itu, kalau ada anak-anak yang luka pada saat bayi, lebih cepat sembuh daripada ketika orang tua luka. Karena stem selnya berkurang. Kenapa stem selnya berkurang? Bisa karena radikal bebas. Dan bisa juga karena sistem selnya itu juga capek. Nah, apa hubungan si AIDS sama radikal bebas gitu ya? AIDS ini adalah salah satu
dari radikal bebas yang terbentuk dari glukosa yang berlebih yang berikatan dengan protein dan kolagen. Kolagen itu proteinnya adik-adik yang menghasilkan inflamasi kronik. Jadi diabetes itu sebenarnya age-nya tinggi. Makanya kenapa adik-adik periksa HbA1c. HbA1c adalah Hb yang terplikasi. Jadi yang salah adalah gulanya tuh yang salah bikin ikatan yang membuat radang. Jadilah produknya AIDS namanya. Makanya sekarang kalau adik-adik perhatikan seluruh penyakit itu kayaknya kayak ya udah herbal aja gitu ya. Ya udah suplemen aja karena lebih ke arah radang. Tidak salah gitu, tidak salah, tapi karena ini ada dasar teorinya. Ya. Lalu tapi sebenarnya inflamasi itu butuh nggak sih di dalam tubuh? Menurut adik-adik butuh nggak? Butuh ya. Kalau ada kumat, masa kita bilang silakan masuk, datanglah ke tubuh saya, tinggallah dengan nyaman. Kan tidak begitu ya. Harus perang ya. Gitu. Lalu sel yang semakin menua juga melepaskan SASP ini. SASP itu adalah sel menua yang menyebalkan. Adik-adik pernah lihat orang tua yang menyebalkan nggak? Oh sering curhat ya. Ya, jadi bayangkan SASP itu kayak sel yang rewel banget. Misalnya ya, saya ngomongnya kamu tiba-tiba marah nggak ke saya? Marah ya, gerumu-gerumu. Jadilah sel yang SASP itu, senescent associated secretory phenotype. Jadi, even sel yang tua pun tidak ingin kamu jadi muda. Jadi stem sel yang masih bagus, tapi kalau dia sudah kena radangnya ini dan mengeluarkan si signal ini, dia akan cenderung bikin sel sebelahnya jadi tua. Karena dia ini, gitu ya. Ya begitu sifat pelakor ya dia. Iri aja. Oke, kita lanjut. Kok nggak mau? Kok nggak mau? Ada yang bisa bantu? Maaf, saya tidak bisa. Ke arah mana baiknya? Kiri kanan? Ada yang bisa bantu? Kiri kanan? Tidak bergerak slide saya. Oke, kita manual aja ya. Minta tolong aja. Nggak apa-apa, minta tolong. Terima kasih. Nah, jadi yang saya mau bilang bahwa antara radikal bebas dan antioksidan itu harusnya seimbang ya. Ketika tidak seimbang, kita bisa membuat tubuhnya tuh tak bagus gitu ya. Harus dalam keadaan seimbang. Adik-adik coba lihat ya. Inflamasi itu, stres bisa bikin inflamasi, penyakit metabolik bisa bikin inflamasi, inflamasi juga bisa bikin stres gitu ya. Jadi kenapa sekarang itu kita ngomongin tentang bahwa salah satu teori dari penuaan adalah karena inflamasi yang tinggi di dalam tubuh. Inflamasinya udah bertahun-tahun. Terima kasih. Gak enak jadi gabut. Terima kasih ya. Oke. Nah ini yang saya mau sampaikan tentang si H. R itu adalah reseptornya. Ketika suatu sel ada reseptor dari si advanced glycemic end product, dia akan cenderung mengeluarkan ini, NF-kB. Kalau adik-adik baca di jurnal, ini adalah jalur radang. Jalur radang yang sempurna untuk menjadi radang adalah NF-kB. Radang bisa banyak jalur, tapi yang paling terkenal adalah NF-kB. Ini juga yang
paling sulit diteliti. Saya punya teman yang meneliti radang, dia nyerah meneliti tentang NF-κB karena segala sesuatu yang dia lakukan pasti NF-κB tetap ada, radangnya tetap ada, dihancurkan pakai apapun, diblok pakai apapun, tetap dia muncul dari jalur yang lain dan membentuk NF-κB. Artinya apa? Radang is not simple as that. Karena itu nanti penyakit-penyakit yang dasarnya radang itu tidak bisa hanya satu pengobatan gitu ya. Ada banyak pengobatan yang bisa kita lakukan. Yang penting adik-adik tahu saja bahwa ketika berikatan dengan sel, karena dia punya reseptornya, dia akan cenderung dia akan membuka jalur radang yang pada akhirnya akan meningkatkan sitokin proinflamasi yang pada akhirnya akan merusak jaringan. Oke ya, jadi kalau dia menempel di endotel jadilah inflamasi di endotel aterosklerosis gitu ya. Kalau dia ada di ginjal, dia jadi gagal ginjal. Ini adalah ketika AIDS itu ada di mana-mana. Karena itu diabetes menurut saya adalah bentuk yang sempurna dari penyakit penuaan. Jadi saya percaya, ini pendapat pribadi ya, garis bawahi. Saya percaya kalau suatu hari nanti kita bisa mengobati diabetes dengan sempurna, mungkin kita akan bisa dapat obat penuaan. Atau kalau kita bisa dapat obat yang bisa reverse Alzheimer, kita bisa dapat obat anti penuaan. Siapa tahu nanti adik-adik yang akan bisa menemukan ya. Oke. Apa akibat radang gitu ya? Kalau di liver dia bisa naikin enzim-enzim gitu ya. Kalau di sel lemak bagaimana? Leptinnya resisten, leptinnya tinggi terus ya. TNF alfanya banyak terus dihasilkan oleh sel radang. Makanya orang yang dengan obesitas itu lemak adalah sel kelenjar penghasil endokrin ya. Salah satu yang dihasilkan adalah leptin dan tumor necrosis alpha. Jadi saya termasuk yang sedang berusaha coba untuk kita reverse radangnya gitu. Karena salah satu yang membuat penyakit itu datang mungkin sesimpel kalau ada yang tiap hari sakit gitu ya, sakit kepala, jangan banyak radang di badannya gitu. Ada orang tua yang tiap hari tuh sakit kepala, sakit lutut, mungkin radang. Ya. Oke, ini yang tadi ya bisa merusak DNA, bisa merusak protein, bisa merusak mitokondria akibat dari radikal bebas. Oh ya, satu-satunya antidot untuk radikal bebas adalah antioksidan. Antioksidan makanya kenapa sekarang banyak vitamin gitu ya, ada banyak suplemen kita bisa pakai untuk membantu mendukung supaya tidak sakit, supaya tidak terlalu tua. Kenapa gitu ya? Karena kita harus mengimbangi dengan antioksidan endogen. Di dalam tubuh kita itu kita sudah punya antioksidan endogen. Glutathione? Familiar? Nah, itu adalah salah satu antioksidan endogen, the mother of the antioksidan. Makanya kenapa laris ya buat kulit, tapi sebenarnya kalau di pengobatan kita bisa pakai buat kanker, kita bisa pakai buat penyakit radang yang lain. Makanya kenapa sekarang banyak IV terapi terkait dengan kita masukkan antioksidan. Salah satunya adalah glutathione. Oke. Sama, nah, saya tadi udah ngomongin ya. Beda nggak kiri sama kanan? Mana lebih ganteng? Ini adalah yang dikasih makan pisang, sayur. Ini yang dikasih makan karbohidrat. Nyata ya ini serius, penelitian yang benar. Ini penelitian yang dilakukan. Jadi ada teori bahwa kalau kita bisa restriksi kalori, kita bisa mungkin sedikit lebih mudah. Teorinya dari mana? Dari sini. Ternyata
Dengan kalori restriction, efisiensi mitokondria, energinya jadi hemat. Dia menurunkan aktivitas mTOR. Kalau adik-adik baca mTOR itu pasti berhubungan dengan metabolisme, gitu ya. Itu adalah jalur metabolisme. Metabolisme yang terlalu banyak penghancuran itu tidak terlalu bagus, gitu ya. Bikin capek stem selnya, gitu ya. Makanya jadi lebih lama, gitu. Jadi kalau kita makan yang tidak banyak kalori, tidak banyak karbohidrat, kita bisa nyimpan energi, gitu. Intinya teorinya begitu. Dan bagaimana ternyata ketika kalori restriction itu dilakukan ke banyak makhluk hidup, usianya lebih panjang. Karena kenapa? Energi metabolismenya itu turun. Penurunan stres oksidatif, karena kalau gendut dari lipid keluarlah radang, gitu ya. Nah, orang yang dengan obesitas itu biasanya ada masalah terhadap resistensi insulin, terhadap masalah insulinnya yang tidak sensitif. Insulin tidak sensitif itu seperti tuli. Insulin kan tugasnya adalah membawa gula ke sel, ke otot. Kalau insulinnya ada tapi tidak bisa memasukkan, berarti insulinnya resisten. Akibatnya gulanya beredar di darah. Gula tadi membentuk ikatan silang, jadilah si AGEs. Jadi bisa paham sekarang lingkarannya? Nah, jadi kalau nanti adik-adik ditanya kenapa kalau kita puasa atau misalnya kita mengurangi kalori bisa tampak lebih muda, ada teorinya ya. Nah, sekarang kita ke hormon dan penuaan. Hormon mempengaruhi metabolisme atau metabolisme mempengaruhi hormon? Ayam apa telur? Telur duluan apa ayam? Jawabannya adalah ini. Adik-adik usia berapa sekarang? Dulu saya hanya berteori ketika prof saya kasih kuliah ini. Tapi saya merasakan. Jadi, di usia 25 adik-adik, individu masih merasa sehat dan tidak menunjukkan gejala. Penuaan bersifat diam-diam. Nanti di usia 35 terdapat mulai terasa dan tampak lebih tua, adanya mulai akumulasi dari radikal bebas, dan sudah mulai ada sakit-sakit. Termasuk saya, dulu saya tidak percaya teori ini sampai saya merasakan. Saya ketika usia selesai dari kedokteran itu 24 ya, 24. Saya nggak tidur 7 hari itu nggak masalah, saya jaga malam. Saya pegang 3 puskesmas, 11 desa. Itu tuh udah kayak nggak ada kehidupan. Makanya salah satu alasan saya tidak mau lagi di IGD karena doa saya, Tuhan saya istirahat dulu waktu itu. Karena every day is emergency day gitu ya. Saya merasa nggak masalah. Ketika saya diare, saya diinfus sebentar, saya kerja lagi. Itu biasa. Saya baru sakit, ada pasien yang melahirkan harus pakai katinting. Katinting, perahu kecil itu deh. Nah, itu kesana. Mau pengabdian masyarakat 3 hari 3 malam saya ikut. Sekarang coba, nggak bisa deh. Boro-boro berat badan habis hamil susah sekali. Di situ saya baru percaya bahwa gangguan metabolisme karena hormonal nyata. Karena waktu saya kuliah berat badan saya 42. Ketika saya periksa tadi saya bilang 48. Ketika saya ke Jogja, manis-manis ya, nggak ada sayur, agak susah. Nggak sih, saya aja yang malas, jangan deh. Nah, saya yang malas, bukan yang salah bukan Jogjanya, saya aja ya. Akhirnya di sini saya jadi 50 deh. Nikah saya 60. Bahagia gitu. Ya, yang saya mau bilang adalah ini nyata, karena saya waktu itu nggak masalah. Dan ini yang saya mau bilang ke adik-adik, mumpung adik-adik masih di sini toh, mumpung masih di sini, jangan kayak saya. Zaman dulu tuh saya ya makanlah sembarang. Ada ya, orang Manado bilang ada nasi tak ada makan.
pokoknya makan aja, apapun dimakan, tidak ada larangan gitu ya. Saya makan aja gitu, karena saya makan untuk hidup lalu, bukan untuk sehat gitu ya. Nah nanti saya berasa di sekarang, ya Tuhan mau menurunkan berat badan aja saja susah gitu. Nah apalagi kalau sudah di atas usia 45 tahun, kenapa? Ini loh dek. Jadi adik-adik, misalnya ada artis yang, nggak usah artis ya, bapak-bapak lah gitu ya, dulunya six pack gitu ya, terus habis itu one pack gitu ya. Itu karena andropause nyata deh. Jadi seganteng-gantengnya laki-laki deh, testonya akan turun. Seganteng. Dan perempuan, jangan pikir secantik-cantiknya perempuan, estrogen juga tetap turun. Ya, IGF-1-nya atau growth hormonnya kita pasti turun. Progesteron juga turun. Melatonin juga turun. Ini yang ngatur hidup kita tak? Yang ngatur metabolisme ya? Wajar kalau makin tua makin turun, berarti memang ada dasar kalau hormon ini bisa bikin tua. Makanya kenapa ada hormon replacement therapy. Untuk case-case kita mau penyakit-penyakit tertentu dan atau untuk pengobatan untuk yang anti-aging itu ada yang hormon replacement therapy. Termasuk guru saya itu beliau hormon replacement therapy dengan IGF-1. Jadi suntik IGF-1. Ini sebagai adik-adik lihat saja bahwa ini saya bawa di salah satu seminar internasional ya, waktu itu saya lihat itu. Jadi growth hormone ini yang ditanyakan apakah benar laki-laki dan perempuan sama, malah lebih parah. Antara yang laki-laki sama perempuan itu ya pada akhirnya walaupun starting point-nya itu berbeda, perempuan mungkin lebih, pada akhirnya sama aja, IGF-1-nya rendah. Ini melatonin ya, hormon yang selalu saya suka. Melatonin juga rendah. Makanya orang tua sulit tidur. Karena itu nyata, melatoninnya rendah. Melatonin rendah, sulit tidur, bikin hormon yang lain jadi imbalans, lingkaran. Nah, gimana dengan kortisol? Kortisol naik. Karena sebagai balancing dari stresor ya. Untuk supaya kita tidak terlalu banyak radang, kortisol itu naik. Jadi hormon relatif turun, kecuali hormon kortisol, paratiroid. Insulin pada case resistensi insulin, leptin pada case resistensi leptin. So, adik-adik, dengan seperti ini, menurut adik-adik hormon kenapa turun? Radang. Tua, selnya tua. Stem selnya nggak cukup lagi. Telomernya memendek. Ada kerusakan di mitokondria. Gitu. So, apakah teori aging itu bisa berdiri sendiri? Pada akhirnya teori aging melengkapi ya antara satu dengan yang lain. Makanya kalau adik-adik misalnya mau tanya kenapa ya orang itu bisa menua, kenapa sel itu bisa menua, kenapa bisa sel itu jadi menua, kita bisa lihat kalau mau pakai biomarkernya ini. Mungkin ini bisa adik-adik teliti gitu. Kalau adik-adik misalnya bisa cari yang mempengaruhi sirtuin 1 misalnya, mungkin kita bisa reverse fungsi selnya. Buat ide penelitiannya adik-adik. Nah, studi kasus, ini saya kasih contoh. Ada penuaan fisiologis ya. Jadi, saya tidak ingin mengatakan bahwa tua itu nggak bagus ya dia. Tua itu keniscayaan. Niscaya kita tua. Akan jadi tua. Niscaya kulit kita keriput, tapi keriput yang bagaimana dulu ya. Niscaya kita tetap mungkin akan sakit, tapi sakitnya sakit-sakitan atau gimana gitu ya. Nah, goalnya kita adalah sebenarnya ini. Yang ketika masa tua itu memang pasti akan ada penurunan massa otot, tapi yang kita harapkan adalah penurunan massa otot yang masih baik ya, yang masih bisa lansia itu beraktivitas. Karena itu kalau misalnya semenjak dari sekarang, kalau ibunya atau papanya adik-adik itu masih ada, mungkin bisa
dibantu untuk pelan-pelan angkat latihan resistensi training ya, jalan, angkat beban yang proporsional ya, angkat beban supaya tidak turun massa ototnya. Presbiopia wajar ya, kalau sudah tua plus berapa? Kayaknya saya udah mau plus. Tapi selama plusnya itu masih sesuai dengan tabel 40, 0,2 plus 2,5 gitu ya, itu sesuai, itu masih fisiologis. Kulit keriput dari kadi yang naik. Nah, sekarang yang patologis adalah di masa sekarang saya punya pasien yang stroke. Itu pertama kali saya kaget ketika saya jadi dokter gitu ya. Pertama kali ke daerah saya menemukan anak 18 tahun sudah diabetes, dan karena diabetes tipe 2 karena memang obesitas dari kecil. Lalu saya tidak berjodoh untuk mengobati pasien yang stroke dan akhirnya meninggal di usia 32. Laki-laki ganteng, rajin, tulang punggung keluarga. Yang saya mau bilang adalah badannya sehat. Yang saya mau bilang adalah badannya sehat, kelihatannya sehat. Dan osteoporosis gitu ya. Adik-adik, yang saya mau bilang, kenapa saya bilang ini patologis? Karena ini sebenarnya kita bisa cegah. Bisa nggak? Bisa cegah gitu. Salah satunya kenapa saya bawa calorie restriction theory. Mau mudah? Simple. Yang tidak simple, tahan makan. Simple yang tidak simple, bukan? Ya. Dan pada akhirnya saya mau bilang ke adik-adik bahwa kita ketika ngobrolin tentang mengobati penuaan itu kita berlomba dengan waktu, kayak teori Danai tadi ya, ujinya gitu. Seberapa yang bisa kita tampung, seberapa yang bocor. Dan pada akhirnya kalau nanti adik-adik tertarik, mungkin saya nggak tahu adik-adik kemarin ngambil blok elektif nggak? Kalau di blok elektif ya, elektif yang tentang fall prevention itu satu kuliah saya tentang hallmark of aging. Jadi membahas tentang 12 itu. Nah, saat ini saya tidak bilang 12-nya, saya hanya pilihkan yang paling penting menurut saya ke adik-adik. Karena butuh waktu untuk memahami si hallmark of aging ini. Saya aja belum selesai-selesai, masih tetap belajar. Tapi yang saya pengen adik-adik tahu bahwa berarti kalau ada yang bilang penuaan itu dari luar, benar atau salah? Hanya dari luar. Penuaan hanya dari dalam. Karena kita punya genotype and phenotype. Penuaan itu hanya di tingkat organ, benar atau salah? Salah. Karena dia bisa dari tingkat yang paling terkecil. Kita bisa nggak tua secara biologis kita muda, kronologisnya tua? Bisa nggak? Ya, gitu. Jadi, dan kalau nanti adik-adik lihat pasien yang sudah menua, adik-adik ingat ya, mereka di suatu waktu itu pernah seusia adik-adik. Orang tuanya adik-adik itu juga pernah seumuran adik-adik. Mereka kenapa menua? Banyak radang. Mungkin salah satunya karena stres karena adik-adik. So, saya minta tolong dari lubuk hati yang paling dalam ya ke adik-adik. Ketika adik-adik ketemu dengan pasien yang sudah tua, tolong lihat mereka sebagai satu pribadi yang utuh ya. Yang mungkin sudah telat gitu ya. Penyakitnya udah banyak kayak si bapak tadi. Tapi sesimpel kita make it better hidupnya gitu. Karena pada akhirnya tujuan dari ilmu awet muda, kalau yang saya pelajari adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Kita jadi dokter, selain untuk cari tahu kenapa tua, mungkin kita bisa cari cara supaya penuaan itu tidak cepat datang atau setidaknya tidak jadi penuaan patologis. Dan kalaupun sudah ada penuaan patologis, kita bisa merawat orang yang sudah berumur itu untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Contohnya, orang sudah bedridden, mau diapain? Mau ditinggalin? Udah gak bisa diapa-apain? Jangan dong. Ajari caregivernya,
kita bantu sesimpel nyapa tiap hari kalau memang itu ada di antara keluarganya kita, atau temenin dia olahraga, atau temenin dia denger gitu ya. Karena dengan mendengar dia bercerita sebenarnya dia lagi recall memorinya dia gitu ya. Dan kalau di secara teori ya, kalau stres kita banyak hormon bahagia itu antioksidan ya. Oke, saya pikir itu ada pertanyaan. Kita coba balik ke penuaan fisiologis dan patologis yang mungkin akan keluar di ujian. Ini slide saya yang agak baru ya, saya revisi. Jadi saya hampir yakin tidak ada soal lama di ujian saya. Itu cluenya. Karena slide saya slide baru. Karena menurut saya sudah waktunya saya memberikan hallmark of aging. Dari beberapa tahun yang lalu itu saya menahan diri untuk tidak memberikan hallmark of aging. Tapi menurut saya, kalau adik-adik, saya rasa adik-adik jauh lebih pintar dari saya, dan mungkin adik-adik nanti kalau akan melakukan penelitian bisa nanti meneliti dari salah satu hallmark of aging. Nah, kita kembali ke oke, ini. Jadi kalau fisiologis dan patologis, kalau patologis dipercepat ya. Kalau fisiologis itu ya alami. Penyebab utama terus pasti ada radang. Nah, kalau patologis itu dia radangnya karena penyakit kronis. Sifat dan perubahannya dia bertahap. Kalau patologis, kalau orang sudah Alzheimer dia akan tetap progresif ke bawah. Orang kalau sudah DM dan tidak diobati progresif dan menurun. Gitu ya. Itu maksudnya. Jadi cepat dan akan terus progresif. Lalu yang penting mungkin ini kemungkinan untuk dibalikkan. Artinya gini, apakah penuaan fisiologis itu bisa di reverse? Hanya bisa diperlambat. Tapi kalau pada patologis, kalau diabetes kita bisa kendalikan, orang itu mungkin tidak akan, saya tidak bilang tidak diabetes ya, diabetesnya bisa terkendali. Itu. Bagaimana gaya hidupnya? Ya gaya hidup yang buruk dapat mempercepat proses penyakit. Gaya hidup yang kalau kita calorie restriction, olahraga, tidur yang cukup, yang susah saya lakukan, itu juga bisa bikin penuaannya tetap jadi tua tapi fisiologis lah. Karena pada akhirnya kita pengen aging in gracefully. Oke, ada pertanyaan? Jadi nanti ini bayang saya soal ujiannya akan ada dari tabel itu gitu ya. Perbedaan mungkin penuaan fisiologis dan patologis. Lalu ada sedikit tentang teori hallmark of aging. Mungkin saya akan nanya yang primary antagonis dan integratif gitu ya. Terutama yang saya kuningkan, minta tolong dibaca. Kalau ada yang tidak paham boleh tanya saya. Oh iya, adik-adik pernah dengar tentang intermittent fasting ya? Itu tuh dari sini loh, karena gangguan autophagy. Jadi tubuh itu punya mekanisme untuk membuat selnya jadi baru kembali dengan cara dia makan sel yang rusak. Itu sel sistem autofaginya jalan. Kenapa intermittent fasting? Kenapa ada yang orang yang fastingnya itu sampai berhari-hari cuma minum air putih? Supaya tubuh itu memakan sel tubuh yang rusak, sel tubuh yang sehat memakan sel tubuh yang rusak. Gitu. Ini salah satu teori dari intermittent fasting. Gitu. Kenapa bisa diterima ya, walaupun kelihatan ekstrim gitu ya. Kelelahan sel punca, makanya sekarang ada terapi stem cell. Kalau adik-adik ingat, saya pernah bawa kuliah tamu, Dr. Sugeng, menceritakan tentang sel punca. Jadi sel punca itu sekarang dipakai untuk stroke, dan lagi penelitian untuk gagal ginjal, jadi bisa reverse. Kan ginjal kalau sudah rusak udah hampir nggak mungkin ya, ada harapan dengan gagal ginjal. Untuk diabetes katanya ada harapan dengan kita suntik stem cell. Untuk autis ada harapan. Jadi kalau adik-adik yang mau tertarik belajar, stem cell masih baru. Saya belajar tahun 2017 untuk dapat certified. Saya masih harus belajar lagi karena ilmunya berkembang terus. Ternyata benar. Dan malah sekarang ada sekrotom, ada turunan-turunan dari stem cell yang lain. Kalau adik-adik tertarik.
disfungsi mitokondria itu banyak penyakit degeneratif yang tidak bisa disembuhkan ternyata dari disfungsi mitokondria. Contohnya Alzheimer. Jadi kalau kita dapat penyakit yang tidak disembuhkan, mungkin kita coba cari mitokondrianya bagus apa enggak. Nah, kalau kita bisa reverse, dapat obat reverse mitokondria, mungkin kita bisa dapat pengobatan untuk penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan. Lagi, dysbiosis. Adik-adik, saya pernah tanya ke salah satu guru saya, Prof, kulitnya dan Prof kok sehat sekali, minta rahasianya dong, gitu. 2, SPS is a must, dia bilang. Yang kedua, gut brain axis. Jadi bahagiakan mikrobiom yang ada di usus. Karena kalau mereka bocor, bisa ada penyakit namanya leaky gut. Ada yang gampang sakit perut, ada yang gampang panik dan sakit-sakitan. Mungkin sesimpel orang yang saya pernah, ini cerita nyata ya adik-adik. Saya pernah kasih pasien depresi itu 2 hal, vitamin D sama probiotik. Saya tidak bilang sembuh, tapi feelingnya much better. Saya tidak bilang sembuh ya, saya bilang much better. Jadi kalau adik-adik misalnya kok nangis terus tiap hari gitu ya, sedih tiap hari gitu ya, coba sesimpel ke udara terbuka, cari matahari, dan mungkin cari probiotik. Sesimpel itu gitu ya. Hal yang simpel-simpel untuk nolong diri sendiri.